Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini temanya adalah tentang satu kepribadian lagi, yaitu kepribadian ekstrovert. Temanya salah paham kita tentang teman-teman kita yang ekstrovert. Jadi berbeda ya dengan para introvert. Katanya orang dengan kepribadian ekstrovert itu cenderung terlihat lebih membuka diri dengan dunia luar. Itulah sebabnya mengapa ekstrovert ini identik dengan sifat yang lebih ekspresif, sifat yang lebih ceria, dan lebih banyak bersosialisasi. Tetapi apakah anggapan tersebut benar? Agar kita tidak salah, kamu harus mencari tahu tentang fakta ekstrovert di video kali ini. Oke? Kita awali dengan asal mula konsep ekstrovert dan introvert. Jadi pengelompokan ekstrovert ataupun introvert ini pertama kali dicetuskan oleh seseorang yang bernama Carl Jung pada tahun 1920. Dia menerbitkan sebuah buku yang judulnya ada di video ini ya. Secara umum, ekstrovert itu diidentikan dengan sifat yang lebih terbuka. Dia senang bergaul dan mereka memiliki kepedulian yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan introvert itu diidentikan dengan sifat yang lebih pendiam dan suka merenung atau berintrospeksi. Namun Carl Jung itu menambahkan bahwa sebenarnya jarang ada manusia yang 100% ekstrovert atau 100% introvert. Karena menurutnya kita, setiap manusia yang berbeda-beda ini berada di antara dua tipe kepribadian ini. Hanya yang paling dominanlah yang akan terlihat dalam sifat kita sehari-hari. Jadi, apakah benar jika menurut anggapan banyak orang bahwa ekstrovert itu sangat ekspresif, sukanya mencari perhatian dan narsistik gitu ya? Agar kita tidak salah, ayo kita simak penjelasan tentang fakta-fakta ekstrovert berikut ini yang dianggap oleh kebanyakan orang. Fakta yang pertama, katanya teman ekstrovert itu tidak pernah gugup. Ekstrovert itu juga bisa merasa gugup atau malu kok. Cuma bedanya biasanya ekstrovert itu pinter sekali untuk menutupi kegugupannya atau rasa malunya dengan banyak bercanda dan banyak bicara. Padahal dalam hati dia gugup setengah mati. Jadi sebenarnya sama saja ya di dalam hati, namanya juga manusia toh. Hanya ekspresinya saja yang ditampilkan itu berbeda dengan para introvert. Yang kedua, katanya mereka tidak peduli. Nyatanya mereka juga peduli loh. Ekstrovert memang senang berbicara, tetapi bukan berarti mereka nggak mau mendengar dan cuek terhadap lingkungannya. Karena sama seperti introvert, mereka juga punya sifat peduli. Hanya cara menunjukkan kepeduliannya berbeda. Jika para introvert itu bisa menunjukkan sifat peduli dengan diam dan mendengarkan, ekstrovert cenderung menunjukkan sifat pedulinya dengan menghibur lawan bicaranya yang bersedih. Meskipun ada yang menganggap sikap tersebut mengganggu atau terkesan nggak peka, hal ini mereka lakukan untuk membuat lawan bicaranya bahagia dan melupakan masalahnya. Kita saja yang harus paham kalau teman ekstrovert kita itu seperti itu, oke? Yang ketiga, mereka ternyata butuh waktu menyendiri juga. Sesuka apapun ekstrovert dengan keramaian, bukan berarti mereka tidak butuh waktu sendiri. Sama halnya dengan para introvert, mereka juga butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang semangat, motivasi, dan memperbaiki suasana hati mereka sendiri. Jika para introvert ini butuh tempat sunyi, tertutup untuk mengisi waktunya sendiri, maka ekstrovert ini kebalikannya. Meskipun mereka butuh waktu sendiri, mereka tetap cenderung melakukannya di tempat yang ramai, seperti misalnya di kafe sendirian atau jalan-jalan di mall sendirian. Yang keempat, ekstrovert itu ternyata juga bisa loh merasa sedih. Sikapnya yang ceria dan ekspresif itu membuat orang lain berpikir bahwa ekstrovert itu tidak pernah sedih.
tampaknya selalu ceria dalam menghadapi hidup, terlihat beraura positif katanya ya. Padahal sama seperti yang lain, mereka juga bisa sedih dan kurang percaya diri. Jadi, kenapa kok mereka tidak pernah kelihatan sedih? Karena mereka cenderung jago dalam menyembunyikan kesedihannya di depan banyak orang. Yang kelima, ekstrovert itu lebih banyak bicara daripada mikirnya, katanya begitu ya. Eits, tunggu dulu, stop menghakimi seperti itu. Mereka juga manusia yang bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Banyak orang ekstrovert yang sukses kok. Pastilah mereka memikirkan apa yang diucapkan. Namun karena memang sudah bawaan mereka banyak berbicara, jadi seakan-akan pembicaraan mereka mengalir begitu saja tanpa mikir. Ekstrovert memang suka berkomunikasi, tapi bukan berarti dia tidak mikir dulu sebelum ngomong. Jadi jangan kalian menghakimi yang enggak-enggak dulu. Oke? Yang keenam, para ekstrovert ini katanya tidak bisa menyimpan rahasia. Eits, sekali lagi tunggu dulu, hal-hal seperti ini tergantung pemikiran masing-masing ya. Ekstrovert maupun introvert itu bisa saja menyimpan rahasia atau tidak bisa menyimpan rahasia. Itu tergantung dari rasa kepercayaan pribadi masing-masing dan pilihan pribadi-pribadi masing-masing. Bukan tergantung kamu introvert atau ekstrovert. Kamu salah kalau mengira ekstrovert itu tidak bisa simpan rahasia, padahal sebenarnya bisa loh, cuma tidak kelihatan saja. Selain itu, dia pintar mengalihkan pembicaraan jika ada orang yang mencoba mengusiknya soal rahasia orang lain. Karena dia banyak berbicara, pinter ya. Nah, itulah tadi beberapa kesalahpahaman tentang teman-teman kita yang ekstrovert. Jadi, apapun tipe kepribadianmu dan sikapmu, kamu tidak perlu minder. Karena pada akhirnya semua orang akan saling beradaptasi dan saling mengisi satu sama lain untuk bisa terhubung dan berkomunikasi. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Semua orang pun berbeda-beda. Itulah yang membuat dunia ini indah. Jika semua orang tipenya sama dengan yang kamu harapkan, dunia ini akan membosankan, bener kan? Kamu hanya perlu memahami dirimu sendiri sehingga kamu tidak perlu memaksa dirimu sendiri untuk menjadi orang lain. Jadilah dirimu seperti apa yang sudah terjadi pada dirimu. Cintai dirimu sendiri ya. Terimalah dirimu sendiri apa adanya, karena dengan ini kamu akan bisa hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mohon kebaikan hatinya untuk subscribe, like, dan share jika menurutmu video ini bisa membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.